Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku sekarang ada di rumah Scoopy di Satin Taman Atas, Satin Way Taman Atas. Dan di belakang saya ini mall. Aku belum pernah masuk ke sana, guys. Ini panas banget ini. Nanti aku mau masuk ke sana, sangat ramai. Rasanya itu gerah banget, guys. Ramai ya, di sini tuh pengunjungnya sangat ramai. Ini aku tuh apa ya, mendung tapi gerah, nggak hujan tapi gerah banget, nggak panas banget tapi gerah, guys. Nggak usah lama-lama, yuk kita masuk ke rumahnya Scoopy. Guys, ini cerita Mbak TKW Hongkong yang udah pulang ke Indonesia, punya masalah sama keluarga, sama suaminya, dan mbaknya ini langsung cari majikan lah. Kalau udah X itu kan gampang cari majikan ya guys, kalau kita rekodnya bagus. Ya ini ada masalah sama suaminya mau keluar negeri dan mbaknya diam-diam ke PT proses luar negeri. Udah dapet majikan ini guys, proses ke luar, mulailah proses pinjer kayak gitu. Dan suaminya itu tahu kalau mbaknya proses ke luar negeri tanpa izinnya, surat izin palsu, dan suaminya itu bisa menuntut loh guys. Bisa menuntut PT, bisa memenjarakan siapa yang tanda tangan mengizinkan dia pergi. Sedangkan dia masih resmi punya suami. Dan akhirnya mbaknya ini nggak jadi keluar negeri, ya nggak bisa lah guys, dibatalkan jobnya. Harus ada izin suami atau keluarga sesuai pelaturan ya guys. Jadi ini ada cerita Mbak TKW Hongkong, satunya lagi beda orang ya guys. Ceritanya mbaknya ini udah pernah kerja di Hongkong, finish kontrak. Terus mbaknya ini pulang ke Indonesia guys. Mbaknya ini pengen kerja lagi ke Hongkong. Tapi mbaknya ini ditolak dengan imigrasi guys. Ditolak sampai 2 kali, kok bisa? Kesalahan apa? Rekod apa yang jelek kok sampai ditolak sama imigrasi? Ini ceritanya mbaknya dulu waktu kerja di Hongkong ini guys. Bosnya kan punya warung gitu loh guys. Mbaknya ini bantu-bantu di warung kan nggak boleh. Kena sanksi kayak gitu guys. Nggak boleh bantuin majikannya kerja di warung karena jobnya itu di rumah tangga. Mbaknya ini pernah kena razia Pak D kayak gitu guys. Udah di luar kontrak kerja kita, walaupun itu yang dibantu majikan kita sendiri. Setelah mbaknya ini ditolak ya guys, di imigrasinya ini memutuskan kerja di Makau. Makau ini nggak jauh dari tempat dari negara Hongkong lah, nggak jauh guys. Mbaknya ini kerja di Makau udah 3 tahun dan pingin kerja lagi ke Hongkong. Setelah pulang ke Makau, pulang ke Indonesia, proses lagi ke Hongkong guys. Dan setelah mbaknya ini mengajukan ke imigrasi Hongkong, ternyata ditolak lagi guys, walaupun udah jaraknya itu udah lama ya guys. Padahal itu yang dibantu majikannya sendiri loh, tapi kita kan udah termasuk di luar kontrak kerja kita, apalagi udah sampai ke kena razia guys. Walaupun udah cukup lama ditolak, terus ke Makau, habis pulang ke Makau 3 tahun, ke Indonesia lagi, daftar lagi ke Hongkong, berarti mbaknya ini di blacklist dari Hongkong ya. Biasanya kayak gini tuh harus nunggu 10 tahun lagi ya, seperti cerita temanku yang kerja di Taiwan, kaburan, kena razia, ketangkap polisi kayak gitu, terus didenda, dipenjara, terus dipulangkan ke Indonesia. Itu nggak bisa lagi masuk ke Taiwan sebelum 10 tahun kemudian guys. Makanya temanku ini langsung kerja ke Hong Kong, pindah negara. Mungkin mbaknya itu ditolak ke Hong Kong, bisa ke Makau, ya bisa ke negara lain atau ke Taiwan, Singapura. Ya makanya yang namanya rekod bagus itu sangatlah penting ya guys. Ya buat aku, buat kita semua yang punya kesempatan kerja di luar negeri, usahakan tertib dan patuhi pelaturan guys. Namanya nasib kita nggak ada yang tahu ya guys. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang merugikan di masa ke depan. Terkadang majikan itu juga padahal nggak boleh. Kita kalau nggak salahnya seperti